Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Para pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali mengkaji kitab Nasha'ihul Ibad. Kali ini kita akan membahas satu ucapan dari seorang ulama besar tokoh Islam, yakni Ka'ab al-Ahbar rahimahumullah, yang dulunya beliau ini seorang pendeta Yahudi, ya. Pendeta Yahudi yang kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab beliau mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian beliau mengkaji agama Islam yang begitu dalam, sehingga beliau kemudian menjadi seorang tokoh Islam, menjadi seorang ulama yang berdakwah, menyebarkan syiar Islam. Ka'ab al-Ahbar rahimahumullah mengatakan bahwa al-khusunu lil mu'minina minasyaitani salasun, bahwa benteng orang-orang mukmin yang dapat mencegah dari gangguan setan itu ada 3. Husunul lil mu'minina minasyaitan, benteng dari seorang mukmin agar dia bisa terhalangi dari godaan setan, itu ada 3 macam. Apa saja kata beliau? Yang pertama, al-masjidu khisdun, yakni masjid. Masjid ini merupakan benteng yang pertama seorang mukmin untuk melindungi dirinya dari gangguan dan serangan-serangan setan. Jadi semenjak dahulu kala ketika iblis ini kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Maka kala itu iblis memproklamirkan diri bahwa Adam dan seluruh anak keturunannya merupakan musuh bebuyutan dari iblis. Maka cara apapun akan dilakukan agar kita sebagai anak cucu Adam ini menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah ridho melihat kita menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya masuk ke dalam surga. Karena mereka sudah membuat satu proklamasi, saya bisa dilaknat masuk ke dalam neraka ini gara-gara Adam, kata iblis ini. Maka saat ini Adam dan seluruh keturunannya merupakan musuh utama yang harus menjadi teman-temannya untuk masuk ke dalam neraka. Maka kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah, diberikan keimanan, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah, menjadi seorang mukmin yang senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kita melaksanakan ibadah, kita mentauhidkan Allah, itu merupakan bagian dari keberuntungan kita menjadi hamba Allah. Yang seperti ini iblis nggak suka. Menjadi orang mukmin, kita ini pasti akan dimusuhi iblis. Dan kita akan selalu diberikan usaha dari iblis bagaimana agar iman kita menjadi luntur, iman kita hilang, yang kemudian pada akhirnya kita menjadi hamba-hamba setan, hamba-hamba iblis. Apalagi tatkala iblis ini melihat kita ibadah, dia selalu gusar, selalu mencari cara bagaimana agar kita nggak jadi ibadah. Selalu mencari cara agar kita malas ibadah, akhirnya lupa kepada Allah, lupa dengan kewajiban kita, lupa dengan kita sebagai hamba Allah memiliki titah seperti apa. Iblis ini selalu mencari cara agar kita menjadi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah. Nah, Ka'ab al-Ahbar mengatakan ada 3 benteng.
ada 3 benteng yang bisa menjadikan penghalang, ya, tameng agar kita tidak terserang oleh gangguan setan. Yang pertama adalah al-masjidu, yakni masjid. Masjid tempat di mana kita akan terminimalisir dari gangguan setan, gangguan iblis. Walaupun ya memang iblis ini nggak mengenal tempat. Dimanapun kita tinggal, iblis akan selalu mencari cara menggoda kita. Kita tinggal di rumah, kita ada di kantor, kita ada di jalan, kita ada di lapangan, kita ada di pasar, kita ada dimanapun kita berada, termasuknya di masjid. Iblis juga selalu berusaha ngotak-ngatik kita. Hanya saja dalam masjid ini kan karena masjid adalah Baitullah, ya, rumahnya Allah, maka iblis gerak langkahnya agak sedikit terhambat. Karena masjid ini adalah rahmatullah, tempat rahmatnya Allah, tempat orang melaksanakan ibadah, tempatnya orang bermunajat, tempatnya orang beriktikaf, tempatnya orang bertaubat, tempatnya orang bertaqarrub kepada Allah. Sehingga masjid ini tempat yang memang tidak disukai oleh iblis. Sehingga Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik tempat, ya, ahabul bilad ilallah al masjidu. Jadi sebaik-baik tempat yang disukai oleh Allah adalah masjid. Ya. Tempat yang sangat disukai oleh Allah adalah masjid. Sebaiknya tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar, aswaquha, yakni pasar. Ya. Afwadul biladu ilallah aswaquha. Tempat yang sangat dibenci oleh Allah adalah pasar. Tempat yang disukai oleh Allah adalah masjid. Kok bisa Allah nggak suka masjid, Allah suka masjid, Allah nggak suka pasar? Nah, inilah tempatnya iblis. Masjid tempatnya kita melaksanakan taqarrub ilallah. Adapun pasar terkadang banyak orang yang berbuat tidak baik di sana. Ya. Allah benci dengan pasar karena pasar ini sering sekali menjadikan orang lupa kepada Allah. Pasar ini sering sekali menjadi tempat orang berbuat curang. Pasar seringkali menjadi tempat orang untuk saling tipu menipu. Walaupun mungkin dari kacamata ekonomi, pasar ini tempat yang sangat bagus, ya, untuk menumbuhkan ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat. Nih pasar ini sangat bagus kalau dalam kacamata ekonomi. Tapi kalau dalam kacamata agama, pasar ini tempat yang buruk, tempat yang jelek, karena di sana segala kemungkinan dosa terjadi. Ya, walaupun di pasar itu ya ada pedagang yang jujur, ya, ada pedagang yang curang, ada pedagang yang bertakwa kepada Allah, ada pedagang yang dia durhaka kepada Allah, banyak juga di sana. Tapi secara umum biasanya di pasar itu orang terkadang, ya, tipu menipu sudah biasa, ya. Pedagang itu mengatakan bahwa ini barang yang bagus padahal jelek. Orang pedagang buah misalkan ditanya oleh pembeli, "Pak, ini buahnya matang belum?" "Matang, Bu. Ini buah matang manis." Belilah kita. Sampai di rumah ternyata ada yang masih mentah, ada yang sudah terlanjur matang, ya, kematangan dan lain sebagainya. Banyak tipu menipu di sana. Kita beli baju, "Pak, ini baju bagus." "Bagus, ini kualitas ekspor impor," katanya, ya. Belilah kita, tertarik, sampai di rumah ternyata bajunya bahannya jelek dan lain sebagainya. Jadi tipu menipu biasanya banyak terjadi di pasar. Di sana sarangnya iblis, sarangnya setan. Cara menggoda manusia melalui perdagangan ini cara yang paling empuk bagi iblis, ya. Kadang-kadang orang yang suka sholat pun ketika sampai di pasar, dia berjualan, dia berniaga, kadang-kadang tidak luput dari yang namanya kecurangan. Padahal yang namanya rezeki itu nggak bakal tertukar, ya. Buat apa kita menjadi pedagang kalau ia nggak jujur? Akhirnya yang ia dapatkan rezeki itu, keuntungan itu keuntungannya nggak berkah. Dapat untung tapi nggak berkah, ya buat apa?
Jadi afwatul biladu ilallah masakiha. Tempat yang sangat dibenci oleh Allah adalah pasar. Adapun tempat yang paling Allah sukai adalah masjid. Kenapa? Di masjid sangat kecil kemungkinan orang berbuat curang. Curang apa mau di masjid misalkan? Ya, dia mau korupsi ya, mau korupsi rokaat, masa iya? Asar 4 rokaat ketika sholat nggak ada orang 3 rokaat aja dah. Apa iya begitu? Kayaknya nggak pernah terjadi ya. Tipu menipu, mau nipu apa di masjid ini? Kita mau pura-pura sholat, nggak ngapain? Walaupun mungkin ada ya orang yang mau nyuri, pura-pura sholat. Tapi ini kasuistis, kasus yang nggak umum. Rata-rata orang ke masjid ya dia ingin mendapatkan kedamaian, dia ingin dekat dengan Allah. Mungkin dia hawanya panas, ingin menyejukkan badan, ya. Sedang nggak enak pikiran dia untuk ke masjid, kemudian agar pikirannya plong. Rata-rata orang ke masjidnya niatnya insya Allah baik ya. Sehingga masjid ini tempat yang paling baik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Bahkan kalau kita sedang marah misalkan ya, di rumah sedang banyak masalah ya. Kata Nabi, kalau kau sedang marah, kalau kau marahnya sedang berdiri, sebaiknya kau duduk. Duduk masih marah, sebaiknya kau berbaring. Berbaring kau masih marah, silakan ambil air wudhu. Lebih bagus lagi kau sedang marah, ambil air wudhu, berangkat kau ke masjid, berjamaah di sana, atau paling tak kau etikaf di sana. Sedang marah ke masjid, insya Allah redalah paling tidak ya. Sedang marah dia, ambil air wudhu, berangkat ke masjid, sampai di masjid sholat tahiyatul masjid, sudah mulai adem. Sudah mulai reda itu pasti. Masih marah juga, ambil Al-Quran, kita baca Al-Quran di sana, sholat berjamaah, pulang dari masjid, insya Allah reda marahnya itu. Tapi kalau sedang marah kemudian kita di rumah, ketemu istri, ketemu anak, ketemu hal-hal yang tidak baik, akan memicu amarah kita. Semakin memicu amarah kita, setan akan semakin asik ngotak-ngatik kita. Terus marah, terus luapkan marahmu, kata iblis. Luapkan amarahmu biar kamu enteng pikirannya. Marahlah kita, kata-kata nggak teratur ya, semrawut nggak karuan. Tapi kalau kita marah, kita datang ke masjid, kita berwudu, kita baca Quran, kita i'tikaf, insya Allah akan reda. Karena masjid adalah sentral keberkahan. Jadi iblis ini memang ya, kalau ada suara adzan ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Iblis ini selalu ya, mengumpulkan semua tuh kanca-kancanya, bala tentaranya tuh, anak buahnya dikumpulkan semua. Setiap kali datang waktu sholat ya, ketika adzan mulai berkumandang, iblis ini rapat upacara ya, mengumpulkan semua tentaranya. Pasukan, kata iblis ya, waktu sholat telah tiba. Silakan kalian berpencar kalian ya. Silakan, ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke selatan, ke seluruh penjuru. Adzan sudah mulai dikumandangkan, rusak mereka orang yang mau ibadah. Orang-orang yang masih di rumah, goda mereka agar mereka tidak berniat ke masjid. Goda mereka. Kalau kemudian kita dari masjid, dari rumah kedengaran adzan, kita berniat, saya mau sholat berjamaah di masjid. Iblis itu mulai gusar dia. Dibisikilah kita, gak usah ke masjid ya, gak usah ke masjid, di rumah sama saja kok. Tidak, saya mau ke masjid. Kalau kemudian kita kuat niatnya, kita mau ambil air wudhu, iblis diam, tidak. Kata iblis, ya bolehlah kau ke masjid, tapi wudhunya udah gak usah bagus-bagus ya. Itu adzan mau selesai, sebenarnya kamu akan komat, cepat wudhunya ya. Pontang panting wudhu kita ya. Sampai kita mengambil baju, kita sudah pakai kopiah, bawa sajadah, mau ke masjid, iblis diam, tidak juga ya. Nanti kalau sampai ke masjid,
Kamu sholatnya nggak usah paling depan ya, kamu di belakang saja, kata iblis. Ya. Terus digoda kita ya, digoda kita supaya kita ibadahnya tuh tidak sempurna. Sampai di masjid kata iblis, sudah kamu nunggu qomat saja, nggak usah ada sholat tahiyatul masjid lagi, nunggu qomat dah, kamu berdiri saja. Ya, hanya kita nggak sholat. Sampai kemudian qomat ya, iqomah sudah dikumandangkan, imam sudah membariskan jamaah. Udah kamu nggak usah paling depan, kamu di belakang saja, sama saja kok digodanya kita. Sampai takbiratul ihram, Allahu Akbar, iblis diam, tidak, terus digoda. Udah kamu sholat, boleh kamu sholat, cuma kamu coba pikirin di rumah, kamu pikirin kerjaan di kantor ya, kamu mikirin anak, utangmu masih banyak, kamu pikirkanlah, nggak apa-apa sambil sholat juga mikirin itu. Akhirnya bagi kita sholat di masjid, tapi pikiran kita berkelana kemana-mana. Kalau kemudian kita berhasil ya, berhasil menyingkirkan semua bisikan iblis, kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, tumakninahnya dapat, kita bisa melaksanakan ibadah dengan top, dengan bagus. Apakah iblis kemudian diam? Ternyata tidak juga. Iblis merusak kita. Kata iblis, memang di kampung ini cuma kamu kok yang sholatnya paling bagus. Satu masjid, satu jamaah, cuma ente yang paling bagus sholatnya. Kenapa? Ditimbulkanlah sifat ujub, riya, sombong, menghina orang, merendahkan orang. Akhirnya apa? Kita sholat tapi kita sama teman-teman kita, ente sholat kayak gitu ya, nih saya paling sempurna sholatnya. Sombong ya, merasa paling bagus sholatnya, merasa paling sempurna sholatnya ketimbang orang lain. Ini juga satu cara dari iblis untuk menghancurkan kita. Namun secara umum, masjid ini karena Baitullah, rumahnya Allah, dia tempat yang paling dibenci oleh iblis. Apalagi kalau orang berbondong-bondong datang ke masjid untuk mendengarkan ceramah, pengajian, iblis paling repot itu. Ya. Tapi saat kita mendatangi tempat-tempat yang tidak berguna, ya, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat perjudian, tempat-tempat mungkarat, ya, iblis paling senang. Bahkan ketika kita datang ke pasar, datang ke swalayan, iblis juga senang itu. Kenapa? Nanti kita sampai di swalayan akan digoda oleh iblis. Sudah semua barang-barang yang kau lihat kamu beli, dibeli semua, dibeli semua. Ini penting, ini penting, ini penting, beli semua. Akhirnya kita ketika mau ke swalayan, ke supermarket, hawanya pengen semua dibeli. Ngelihat ini pengen dibeli, ngelihat itu pengen dibeli, semuanya pengen dibeli. Ya, agar apa? Agar uang kita terkuras. Masuklah kita kelompok orang-orang yang boros. Itu pun jebakan Batman dari iblis. Apa ketika kita boros kita nggak dosa? Dosa. Innamal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang boros, orang yang suka menghambur-hamburkan uang, membeli sesuatu yang nggak penting, sampai uang terkuras banyak, kanu ikhwana syayatin, termasuk teman-temannya setan. Itu yang tadi dikatakan bahwa pasar, ya pasar ini bisa swalayan, bisa supermarket dan sebagainya, atau pasar tradisional ya. Di sanalah magnetnya iblis dipasang agar kita terus menghambur-hamburkan uang. Jadilah kita orang-orang yang boros, yang pada akhirnya kita termasuk teman-teman setan. Nauzubillah. Maka benar ya bahwa masjid ini adalah tempat yang paling utama untuk menghindarkan diri dari setan, dari iblis. Karena di masjid kita bisa berdoa kepada Allah, kita bertaubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak mendengarkan ceramah-ceramah, memperbanyak sholat sunnah. Yang ini merupakan senjata untuk melumpuhkan mereka. Kalau kemudian sholat kita kurang bagus, ya maklumlah kita orang-orang awam ya. Kita nggak bisa
sempurna sebagaimana Nabi melaksanakan dengan sempurna. Paling tidak kita sudah datang ke masjid ingin berjamaah, kita sudah punya usaha. Saya mah orang bodoh, nggak punya ilmu agama lah. Kalau sholat di rumah ya kayaknya gitu-gitu aja. Coba kalau ke masjid kan paling tidak lumayan kita berjamaah. Sholat saya sudah diwakili oleh imam. Kalau di tengah-tengah sholat kita sudah ada cacatnya, ada kurang baiknya, paling enggak kita sudah dititipkan kepada imam. Jangan sampai sudahlah kita orang awam, ilmu agama nggak seberapa, dangkal, nggak punya bekal agama, sholat pun nggak bagus-bagus, tapi sholatnya di rumah saja. Yang jelek semakin jelek, yang cacat semakin cacat, yang kurang sempurna semakin kurang sempurna. Jadi al-masjidu hisnun, masjid adalah tempat pertama kita berlindung kepada Allah dari godaan setan ataupun iblis. Satu. Yang kedua, kata Ka'ab al-Ahbar, cara kita memagari diri dari iblis, wa dzikrullahi hisnun, yakni dan kita berzikir kepada Allah itu benteng ya. Benteng zikir, membentengi diri dengan zikir. Zikrullah ya. Zikir ini kan artinya ingat ya. Zikrullah berarti kita ingat kepada Allah. Kenapa zikir merupakan tameng untuk melindungi diri dari setan, dari iblis? Ya karena dengan zikir kita ingat kepada Allah. Dengan zikir kita selalu bernaung di bawah rahmatnya Allah. Kita bertaubat kepada Allah, kita beristighfar, kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, memuji Allah. Kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah. Dengan berzikir kita ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita. Sehingga zikir adalah sarana yang paling mujarad kita berdialog dengan Allah, menyambungkan silaturahim kita dengan Allah, menyambungkan hubungan kita dengan Allah secara vertikal. Ya, memperbanyak berzikir artinya kita memperbanyak ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Di situ iblis akan susah menggoda kita. Ya. Maka ketika kita melaksanakan ibadah, kita memperbanyak isti'adah ya, bermohon kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita membaca Al-Qur'an sebelumnya diawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Zikrullah, cara kita memagari diri dari serangan iblis. Ya, ya zikir ini enggak harus di masjid ya. Zikir ini enggak harus ditajuk. Dimanapun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ciri-ciri dari ulul albab adalah mereka tinggal dimanapun zikrullah pasti. Sedang naik angkot, zikir itu bagus. Ya. Sedang naik kendaraan, zikrullah. Di tempat kerja, zikrullah. Ya. Di rumah, zikrullah. Tempat tugas, zikrullah ya. Dengan kita banyak istighfar, bertasbih, kita zikrullah ya. Makanya kita harus memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap detik kita mengucapkan zikrullah ya, kalimat-kalimat thayyibah, artinya kita sedang zikrullah. Kita dapat rezeki, kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, zikrullah. Kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang begitu indah, subhanallah, itu zikrullah. Kita berbuat salah, kita lupa, istighfar kita, astagfirullahaladzim, itu zikrullah ya. Kita mendengar ada teman kita dapat musibah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, zikrullah ya. Kita melihat sesuatu yang begitu hebat, menakjubkan, Allahu Akbar, itu zikrullah ya. Kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah, itu zikrullah. Jadi setiap saat bibir kita harus basah dengan zikrullah ini. Semakin banyak kita zikrullah, semakin sulit iblis menggoda kita. Ya. Tapi semakin kita lupa dengan zikrullah, lupa kepada Allah, ya sudah, iblis pun akan mudah mendangkalkan akidah kita. Ya. Anak-anak kita, remaja kita kan kalau dia kagum bukan subhanallah tapi apa? Buset.
Iya, buset ini bukan zikrullah. Ya, bukan zikrullah. Ini kata-kata apa ini? Subhanallah, bukan buset ya. Ada suatu yang indah bukan subhanallah, malah waduh gila. Waduh gila. Ini kata-kata gila ini kan bukan zikrullah. Ya. Anak-anak kita ini kadang kurang sentuhan agama barangkali, anak zaman sekarang ini. Terbawa acara TV, sinetron dan sebagainya. Akhirnya kata-kata yang terucap bukan zikrullah. Maka bagus kalau di TV-TV itu ya ada menayangkan film-film Islami yang kadang-kadang zikrullah terucapkan. Tasbih, tahmid, tahlil diucapkan. Ini mendidik masyarakat. Kadang-kadang ada film yang ucapannya nggak bagus ya. Yang akhirnya kita pun terdidik dengan apa yang kita lihat. Ya, kita bersyukur kepada Allah ya kalau TV-TV kita ini banyak menayangkan film-film Islami. Ya bukan hanya di bulan puasa. Ya bagus di bulan puasa untuk mempertebal iman. Tapi akan sangat bagus kalau Ramadan selesai TV kita tetap menayangkan film-film Islami, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, film-film Islami agar kita juga terdidik dengan apa yang kita lihat, memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak tasbih. Ini bagus. Ada TV yang menayangkan film Islam begitu ya, dikit-dikit istighfar, dikit-dikit istighfar. Itu bagus. Mendidik masyarakat memperbanyak istighfar. Ya. Jadi zikrullah ini tempat iblis agak susah kalau kita kemudian banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir artinya adalah kita berkomunikasi dengan Allah. Kita berdialog dengan Allah, kita ngobrol dengan Allah. Dengan begitu kita akan dekat dengan Allah. Ya. Kalau kita dekat dengan Allah, iblis tentu akan susah menggoda kita. Dan yang ketiga, cara bagaimana agar kita terlindungi dari serangan iblis adalah wa qiraatul Qur'ani hisnun, yakni kita memperbanyak qiraatul Qur'an. Ya. Sebagaimana zikir tadi, kita berbincang-bincang dengan Allah, kita pun membaca Al-Qur'an, hakikatnya kita berbincang-bincang dengan Allah. Karena yang kita baca adalah firman-Nya Allah, ucapannya Allah. Berarti kita mengulang apa yang Allah ucapkan dengan kita membaca Al-Qur'an. Nah, iblis ini akan gatel, akan berat menggoda kita kalau kita sudah memegang Al-Qur'an. Ya, kita buka Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an, apalagi kita hayati isi Al-Qur'an. Apalagi keluar dari masjid kita amalkan apa yang kita baca. Subhanallah, iblis akan semakin berat menggoda kita. Ya. Karena membaca Al-Qur'an adalah bagian daripada ibadah. Yang nilai pahalanya dihitung bukan tiap ayat, bukan tiap kata, tapi tiap huruf. Beribu-ribu kebaikan yang kita dapatkan dengan kita membaca Al-Qur'an. Iblis marah kalau lihat kita baca Al-Qur'an. Ya. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, tapi ini kita akan menjadi ibadah yang bagus kalau kita biasakan membaca Al-Qur'an. Semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, dekat kita dengan Al-Qur'an, iblis akan semakin menjauh, akan berat menggoda kita. Ya. Walaupun ketika kita baca Al-Qur'an mungkin pikiran kita melayang kemana-mana, ya. Tapi yang jelas kan yang kita baca benar, ya. Asalkan tajwidnya benar, ya. Huruf-hurufnya dibaca dengan benar, makhrajnya kena semua, ya. Apalagi kita hayati perkata maknanya apa, kita akan fokus kepada Al-Qur'an. Kalau kita fokus kepada Al-Qur'an, ya, iblis juga akan sulit untuk menggoda kita. Maka mari kita memperbanyak dalam kehidupan kita sehari-hari membaca Al-Qur'an walaupun hanya 1 ayat 2 ayat. Asalkan rutin setiap hari akan menjadi amal yang banyak, amal yang bagus, amal yang besar walaupun sedikit demi sedikit. Ya. Dengan membaca Al-Qur'an
kita akan ingat kepada Allah. Membaca Al-Quran, kita ingat kepada hari kiamat. Membaca Al-Quran, kita ingat kepada alam kubur. Membaca Al-Quran, kita ingat kepada hari akhir nanti. Disidang oleh Allah, dihisap amal-amal kita. Ada yang masuk ke surga, ada yang masuk ke neraka. Jadi untuk menumbuhkan ingatan kita kepada semua itu, ya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan membaca yang lain. Kita terkadang kalau membaca WhatsApp sampai berjam-jam, ya. Membaca Quran sampai berjam-jam. Tapi membaca Al-Quran 5 menit pun pegel kita ini. Kenapa ya? Membaca Quran sampai dibolak-balik sampai 1 jam 2 jam. Baca majalah juga sama ya. Tapi ketika membaca Al-Quran kita tuh seakan-akan gak kerasan, gak betah, pengen segera selesai, pengen segera sadaqallahul azim ya. Gak betah kita. Kenapa? Gak terbiasa. Padahal ya, kalau kita membaca Al-Quran, maka pahalanya akan sangat banyak kita dapatkan ya. Per huruf satu kebaikan, satu huruf satu kebaikan. Kalau kita baca satu surat ada 2000 huruf, 2000 kebaikan, subhanallah ya. Jadi Al-Quran ini ladang amal kita, ladang pahala kita. Siapa mau baca Al-Quran, dia akan meraih panen pahala dengannya.